Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Gusmianto dari NIM 21021202008 Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang kedua, yakni tentang osilasi teredam. Saya mulai dari osilasi teredam. Nah, ini judulnya osilasi teredam. Ini adalah sebuah gambar. Salah satu contoh dari osilator teredam adalah objek yang diletakkan pada pegas yang terendam pada cairan, ya. Jadi ini kayak beban, ya. Jadi bebannya itu berupa M. Nah, itu yang berupa kayak lilitan itu kayak bekas, ya, yang ke bawah yang terendam air. Ya, M-nya ini gerakan. Ya, jadi saya akan menjelaskan, ya. Gerakan osilasi ini kita telah menganggap sejauh ini untuk sistem yang ideal, yaitu sistem yang berosilasi tanpa batas selama aksi hanya satu gaya, yaitu gaya pemulih linear. Dalam banyak sistem nyata, gaya non-konservatif seperti gesekan atau hambatan udara menghambat gerak. Akibatnya energi mekanik dari sistem berkurang terhadap waktu dan gerak dikatakan teredam. Kehilangan energi mekanik diubah menjadi energi internal dalam objek dan media perlambatan. Gambar 15.20 ini menggambarkan satu sistem seperti objek yang dapat melekat pada bekas dan terendam dalam cairan kental. Foto yang membuka bab ini menggambarkan osilasi dalam teredam. Dalam prakteknya, piston seperti perangkat bawah bola adalah peredam yang mengubah energi mekanik dari lingkup berosilasi menjadi energi internal. Salah satu jenis umum memperlambat gaya adalah dibahas dalam bagian 6.4, di mana gaya adalah sebanding dengan kecepatan benda yang bergerak dan bertindak dalam arah yang berlawanan kecepatan dari objek sehubungan dengan medium. Gaya perlawanan ini sering diamati sebuah benda bergerak melalui udara. Misalnya karena gaya perlambatan dapat dinyatakan sebagai R besar sama dengan min BV, di mana B dia adalah konstanta, misalnya dengan pemeriksaan redaman dan gaya penuh dari sistem min KX, ya. Ini adalah sifat turunan dari hukum Newton 2. Sigma Fx sama dengan min Kx, min BVx sama dengan MA kali X. Nah, jadi untuk min Kx, min B, dx per dt sama dengan md kuadrat x per dt, d per dt. Untuk solusi untuk persamaan ini memerlukan matematika yang memungkinkan asing bagi Anda ketika Anda menyatakan di sini tanpa bukti. Ketika gaya perlambatan kecil dibandingkan dengan gaya pemulihan maksimal, yaitu ketika B kecil, solusi untuk persamaan ini, ya, solusi untuk persamaan 15.31 ini, ya. Jadi untuk X sama dengan AE min B kuadrat M T cos omega T plus theta, di mana frekuensi sudut osilasi, ya, omega, ya. Jadi hasil ini dapat diverifikasi menggantikan persamaan 15.3.2 menjadi persamaan 15.3.1. Osilator teredam dalam bentuk omega. Jadi untuk gambar 15.2.1 ini menunjukkan sebagai fungsi waktu untuk sebuah objek berosilasi dengan adalah gaya perlambatan. Ketika gaya perlambatan kecil, karakter osilator tersebut dipertahankan, tapi amplitude berkurang secara eksponensial dalam waktu, dan dengan hasil bahwa geraknya menjadi tidak terdeteksi sistem
Berlaku dengan cara ini dikenal sebagai osilator teredam. Hitam putus-putus pada gambar 1521 menentukan simpul kurva osilasi seluruh secara eksponensial terhadap waktu untuk gerak bekas dengan massa konstan dan objek yang diberikan osilasi meredam. Lebih cepat untuk nilai yang lebih besar dari gaya perlambatan ketika besarnya gaya perlambatan adalah sedemikian kecil yang B per 2M kurang dari omega theta. Sistem ini dikenakan underdamped. Gerakan dihasilkan diwakilkan oleh kurva biru pada gambar 15.2. Ketika nilai B meningkat, amplitudo osilasi menurun lebih banyak dari lebih cepat ketika B mencapai BC kritis sehingga BC per 2M sama dengan theta E omega T. Grafik fungsi ya, ini grafiknya belum saya jelaskan. Ini adalah grafik amplitudo berkurang sebagai AE min B per 2M per T. Di grafiknya ini garis X, ini T. A ya, gelombang kayak rute gelombang gitu ya. Nah, ini selanjutnya grafik yang ini. Grafik posisi terhadap waktu osilator underprime biru terhadap antikritik merah. Dan osilator ordinal itu hitam. Ini merah, hitam, dan biru. Ya. Jika media ini begitu kental bahwa gaya perlambatan besar dibandingkan dengan gaya pemulih, yaitu jika B per 2M lebih dari omega theta min merupakan sistem overdamped. Sekali lagi, perpindahan sistem ketika bebas bergerak tidak berosilasi melainkan hanya mengembalikan ke posisi keseimbangannya. Ketika redaman meningkat, interval waktu yang diperlukan sistem ini untuk mendekati keseimbangan juga meningkat, seperti yang ditunjukkan kurva hitam. Apabila terdapat redaman, maka energi mekanik sistem bekas setelah terjadi redaman bisa ditentukan menggunakan nilai rata-rata untuk menentukan energi mekanik. Setelah terjadi redaman, kita bisa menggunakan energi mekanik, energi potensial jika ditinjau osilasi sistem bekas. Benda dimulai simpangan maksimum. Pada simpangan maksimum energi mekanik sama dengan energi potensial. Energi mekanik sama dengan energi magnetik jika ditinjau osilasi. Benda dimulai dalam posisi seimbang. Pada posisi seimbang energi mekanik sama dengan energi magnetik. Misalnya, jika kita tinjau osilasi sistem bekas, benda dimulai dari posisi seimbang dalam satu siklus osilasi. Satu siklus sama dengan satu putaran. Kalau kita andaikan grafik amplitudo di atas adalah gelombang, maka siklus sama dengan panjang gelombang energi mekanik. Nah, ini sistem bekasnya. E sama dengan 2 tutup kurung setengah mv kuadrat ya. Dan E sama dengan mv kuadrat rata-rata ya bersama 4A karena terdapat maka energi mekanik sistem bekas benda berkurang. Energi mekanik sistemnya berkurang akibat adanya redaman. Laju berkurangnya energi mekanik sistem laju dilakukan kerja negatif atau gaya redaman. Ingat, dari teorema energi umum secara matematis kalimat yang dicetak miring kita tulis seperti ini. Ini. Nah, ini ya. Jika tidak ada redaman, B sama dengan 0. Osilator konstan dalam hal ini frekuensi osilator terjadi redaman frekuensi osilator mula-mula. Jika redamannya kecil, maka frekuensi osilator terjadi redaman hampir sama dengan frekuensi osilator mula-mula. Sebaliknya, amplitudo osilasi akan berkurang secara eksponensial. Apabila besarnya redaman bertambah hingga nilainya sama dengan BK, maka osilator langsung kembali ke posisi setimbang, jadi tidak ada lagi osilasi setelah terjadi redaman ini ya. Ini adalah yang kedua, yaitu pendulum. Digantungkan ya, pendulum ini sederhana, terjadi di atas tali ya. Bermasa M digantungkan pada ujung T ujung tali sebagaimana dampaknya terhadap bola. Gambar di atas memperlihatkan pendulum sederhana yang terdiri dari tali dengan panjang L dan bola pendulum bermasa M. Gaya yang bekerja adalah bola pendulum adalah gaya berat W sama dengan mg ya. Ini persamaannya F sama dengan mg sin theta, F sama dengan mg X per T, F sama dengan M cross G per T X ya. Periode pendulum ini adalah frekuensi pendulum sederhana. Ya, F sama dengan 1 per R, F 1 per 2V akar dari L per G. F sama dengan 2pi akar G per L yaitu theta kecil. Nah, ini osilasi teredam dalam pembahasan yang terdahulu masih dianggap bahwa titik massa melakukan getaran
karena gaya gesekan sehingga dapat beroscilasi terus-menerus. Pada kenyataannya amplitudo oscilasi makin lama makin berkurang hingga akhirnya menjadi nol. Ini terjadi karena pengaruh gaya gesekan. Contoh gaya gesekan oleh udara, hembusan angin, gesekan dengan air seperti N ya. Ini juga digambar di bawah ini ya. Kita besar dulu ya kalau tidak. Nah ini oke, bekas. Ini suku terdam ya. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, waridwan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.